Sore, ini sudah menjelang malam ya. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih ini untuk kali yang kedua ya saya sharing di Scripture Union. Dan hari ini secara khusus saya diminta untuk membicarakan mengenai Gen Z dan dunia kerja ya, dan karir dan Gen Z gitu ya. Saya mohon izin share screen ya Pak Petra ya. Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang karir, ini adalah satu topik yang tidak bisa dihindarkan dari dunia kerja atau profesionalitas begitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan kita sebagai orang Kristen, dasar semua arah pembicaraan kita, keinginan hati kita seharusnya kan diarahkan dengan apa yang sebenarnya Tuhan itu sudah tetapkan gitu ya, untuk menjadi pegangan kita, yaitu firman Tuhan. Dan saya akan mengajak kita melihat apa yang firman Tuhan itu katakan berkaitan dengan kerja. Di sini saya tunjukkan ada dua ayat ya. Kejadian 1 ayat 28 sampai 29, ketika pertama kali manusia itu diciptakan, Tuhan itu memberikan kerja. Ya. Ini adalah satu desain awal tentang kerja. Begitu diciptakan, manusia itu diberi perintah untuk beranak cucu, begitu ya, bertambah banyak, dan kerja itu disebutkan sebagai berkat dari Allah. Dan manusia itu juga diberi kuasa atas alam gitu ya. Tumbuhan berbiji, yang buahnya itu berbiji, itu diberikan kepada kita sebagai makanan. Jadi kerja ini adalah sesuatu yang kalau kita lihat desainnya itu sepertinya sesuatu yang mudah dikerjakan gitu ya, karena ini adalah berkat gitu ya. Manusia itu diciptakan bukan nganggur-nganggur begitu, tetapi diberikan sesuatu yang menyenangkan untuk menghasilkan sesuatu yang tampaknya itu Tuhan itu tidak menyebutkan adanya kesulitan-kesulitan begitu, hambatan di awal ketika ini semua itu diciptakan. Bahkan disebutkan ini itu adalah berkat dari Allah, ada kuasa supaya tanaman-tanaman itu bisa, tanaman dan juga binatang itu bisa kita kuasai. Lalu juga apa namanya, makanan kita itu disediakan dengan mudah. Ini berbeda di dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, salah satu kutukan yang Tuhan berikan itu berkaitan dengan kerja. Ya, dikatakan bahwa pekerjaan ini harus dikerjakan dengan susah payah seumur hidup. Bahkan rintangan-rintangan itu disebutkan di situ ya. Akan ada semak duri, akan ada rumput duri gitu ya. Kita itu akan makannya itu nggak lagi dari pohon buah dan tumbuhan berbiji yang tinggal diambil begitu ya, yang diberikan, tetapi adalah tumbuhan-tumbuhan di padang yang diperoleh dengan berpeluh. Jadi hasilnya ini bukan lagi sesuatu yang dengan kuasa yang besar itu bisa kita atur dan kita dapatkan, tetapi sesuatu yang harus diupayakan dengan kerja keras begitu ya. Nah, ini adalah apa yang Allah itu desainkan, dan realita ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, kerja ini berubah menjadi suatu kutukan. Dan kita ini sebenarnya kan ada di area sini begitu ya. Kita ada di area sesudah fall gitu ya, sehingga pekerjaan itu menjadi sesuatu yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa memberikan hasil tertentu. Dan tentunya di dalam anugerah Tuhan, cipratan-cipratan dari desain awal ini juga kita nikmati sepotong-sepotong gitu ya, sebagian-sebagian di tempat yang sedikit-sedikit begitu ya. Kita cicipi cipratan-cipratan dari desain awal kerja itu. Nah, ini adalah realita kerja yang Alkitab itu paparkan kepada kita. Sekarang kita akan mencoba mengenali Gen Z-nya gitu ya, generasi yang sekarang ini kita bicarakan. Ini adalah satu paparan yang saya ambil dari McKinsey and Company. Ini adalah suatu lembaga ini ya, manajemen begitu ya, konsultan manajemen dari USA. Ya, dia membuat satu pembagian seperti ini. Kalau tadi Pak Petra mengatakan 1982, ini ada di Gen Y, tetapi nempel-nempel ke Gen X begitu ya. Makanya yang di sini-sini ini kan biasanya agak mirip-mirip ke situ gitu ya. Kalau mungkin Bapak dan Ibu mengambil literatur yang lain, bisa jadi ada perbedaan angka tahun. Umumnya itu Gen Z ini ada yang menyebutkan 95 2010, ada yang menempatkan 97 sampai 2012. Nah, tapi satu hal yang mungkin menjadi menarik perhatian kita gitu ya, di generasi-generasi yang lebih tua itu perbedaan generasi itu munculnya sekitar 20 tahun ya. Ini 19 tahun begitu ya.
Ini kan 19 tahun ya. Nah, tapi mulai yang di sini nih 15 tahun itu sudah mulai ada perbedaan generasi ya. Ini kohort ya, kita nyebutnya itu kohort generasi yang berbeda gitu. Meskipun kita tidak bisa menyebutkan secara keseluruhan orang yang tahunya sekian ini karakteristiknya seperti ini gitu ya. Lalu begitu begitu 1 tahun berikutnya secara drastis berubah menjadi seperti ini, tentu tidak demikian ya. Ini sebenarnya adalah suatu pergeseran dan pembagian ini sebenarnya hanya menjadi satu kisaran kita dan kita tahu bahwa perubahan itu tidak otomatis secara drastis terjadi dalam 1 tahun. Jadi kalau tadi Pak Petra ada di sini ya sebenarnya itu mungkin ada di kisaran ini gitu ya. Nah, pembagian kohort generasi ini sebenarnya didasarkan pada perubahan secara global konteks kehidupan masyarakat kita. Nah, kalau baby boomer ini kan barusan Perang Dunia Kedua begitu ya. Jadi suasananya itu kan suasana pasca perang gitu ya. Bisa dikatakan dunia ini dalam kondisi yang relatif bangkrut begitu ya. Lalu generasi X ini sudah mulai lebih sudah mulai tertata gitu ya. Politik itu sudah mulai berubah, demokrasi dan lain sebagainya begitu ya. Lalu Gen Y ini sudah ekonomi itu sudah relatif lebih stabil ekonomi dunia dan sekarang ini sebenarnya masalah ekonomi itu sudah nggak terlalu menjadi apa ya relatif lebih stabil lagi. Dan generasi Z ini punya satu hal yang istimewa itu adalah teknologi internet itu sudah semakin matang dan mereka sejak lahir itu sudah mulai mengenal internetnya. Ini sesuatu yang sangat penting gitu ya. Sehingga dikatakan mereka itu adalah digital native dari lahir itu sudah apa namanya warga dari ini ya dunia digital itu ya. Mereka ini ada beberapa perilaku mereka yang menjadi unik dari generasi ini gitu ya. Sorry ini. Sorry. Ya, oke ya. Jadi mereka itu adalah undefined ID gitu ya. Jadi identitasnya itu bisa beda-beda gitu ya di dunia digital ya dengan adanya apa avatar, dengan adanya kita bisa pakai identitas yang berbeda begitu ya. Sehingga identitas ini menjadi sesuatu yang bagi Gen Z ini sesuatu yang mereka itu bisa switch dengan mudah ya. Dengan adanya juga multiple reality. Saya rasa generasi saya pun juga ada multiple reality gitu ya, reality ada di gereja, reality ada di rumah, ada di tempat kerja begitu ya. Tetapi di dalam Gen Z ini dengan adanya dunia digital ini realitas itu menjadi macam-macam begitu. Kita di sini menjadi orang yang penting, di komunitas yang lain kita yang mungkin bukan siapa-siapa dan lain sebagainya ya. Itu menjadi multiple reality gitu ya. Dunianya itu bisa seolah-olah itu banyak. Dan satu yang penting itu mereka melihat uniqueness ya. Uniqueness itu menjadi sesuatu yang penting bagi generasi ini. Unlimited, hal-hal yang etis itu sudah menjadi sesuatu yang penting. Karena ya relatif masyarakat kita itu sudah lebih mapan dibandingkan dengan apa namanya generasi yang barusan selesai perang ini ya, yang ketika dunia itu porak-poranda. Jadi kita bisa melihat bahwa perbedaan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu membuat masyarakat kita itu juga berubah gitu ya. Oke. Nah, ada dua hal yang bagi saya itu berpengaruh sangat besar bagi pembentukan Gen Z. Yang pertama itu adalah orang tuanya. Orang tua dari Gen Z itu ya rata-rata generasi saya ini ya, generasi X, mungkin ada generasi boomer ya. Kalaupun ada generasi Y ini generasi Y yang apa namanya, yang tua gitu ya, yang dekat-dekat dengan Gen X begitu ya. Nah, orang tua pada bagi generasi Z ini relatif dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu memiliki ekonomi dan pendidikan yang lebih baik. Nah, dengan adanya ekonomi dan pendidikan yang lebih baik, biasanya orang tua itu ingin generasi yang berikutnya ini lebih baik dari dirinya. Saya rasa semua orang tua dari berbagai generasi itu seperti itu gitu ya. Tetapi mereka menyadari ya generasi saya ini kan biasanya dididik dengan cara yang keras gitu ya oleh apa orang tuanya gitu ya. Tetapi kita menyadari bahwa dengan adanya pendidikan yang lebih baik, saya tuh mengenal belajar parenting itu dari anak-anak saya itu masih TK gitu ya. Sekolahnya tuh mulai ada parenting gitu. Tapi selama saya sekolah dulu nggak pernah sekolah itu mengundang orang tua untuk mengajarkan parenting nggak pernah gitu. Maka kita berpikir bahwa ya mendidik itu mesti lebih baik, janganlah menyakiti
hati anak kita gitu ya, seperti yang firman Tuhan juga mengatakan ya, kalau kita marah itu jangan sampai menyakiti hati anak kita gitu ya. Nah, tetapi ternyata eh, orang tua itu jatuh ke dalam kutub yang sebelahnya gitu ya. Kalau orang tua kita itu keras, memaksa dengan disiplin gitu ya, yang tidak mau mendengarkan, ini orang tua ini lari ke kutub yang berikutnya gitu ya. Parenting di masa ini pada Gen Z ini lebih banyak parenting yang uh, ini ya, lebih banyak mendukung anak seperti itu ya. Uh, Mendengarkan mereka, relasi dengan orang tua itu relatif cukup dekat seperti itu. Nah, ada dua model parenting yang menonjol, yang berpengaruh kepada generasi Z ini. Ini saya menyebutkan dua hal ya. Yang pertama itu yang disebut sebagai helikopter parenting. Helikopter parenting ini adalah parenting yang menuntut anaknya itu sukses. Karena ekonomi juga baik gitu ya, dia berikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi orang tua pada saat ini karena ada tadi ya kutub yang berikutnya yang banyak mendukung anak-anak itu, menyiapkan jalan sukses anaknya. Ya, jadi apa namanya, misalnya nih anak-anak yang apply sekolah begitu ya, orang tuanya yang mengerjakan. Bahkan itu kami membaca riset-riset ya di banyak negara begitu ya. Uh, Anak itu didaftarkan pekerjaan oleh orang tuanya. Jadi yang menyiapkan form dan sebagainya itu orang tuanya begitu ya. Apa mereka yang apply gitu ya. Ketika diundang wawancara kan ya harus dia gitu ya. Bahkan dia kaget nggak pernah melamar pekerjaan karena orang tuanya yang melakukan. Ini adalah helikopter parenting yang cukup ekstrim begitu ya. Ya, di dalam hal yang lain gitu ya, banyaknya les macam-macam begitu ya kepada anak-anak ini gitu ya, karena orang tua menuntut sukses tapi mereka menyiapkan, kalau mungkin orang tua zaman dulu pengen sukses tapi nggak mendukung begitu ya, ini mereka menyiapkan jalannya ya. Nah ini dalam kondisi yang ekstrim yang helikopter parenting ini membuat anak-anak itu jadi kurang punya banyak kesempatan berjuang begitu ya. Lalu ada lagi model parenting yang lain yang berpengaruh besar itu adalah strawberry parenting. Ya, ini istilah psikologi populer ya. Strawberry parenting ini uh, orang tua yang banyak mendukung, banyak melindungi, banyak menuruti, mendengarkan anak-anak begitu ya. Anak-anak bisa mengembangkan kemampuannya dengan bebas karena mendapatkan parenting yang sangat suportif. Nah, makanya kita melihat di dalam generasi Z ini banyak anak-anak itu yang berprestasi. Generasi ini kalau saya perhatikan itu jauh lebih pintar gitu ya daripada generasi-generasi yang sebelumnya gitu. Mereka menjadi anak-anak yang kreatif karena punya kesempatan, orang tuanya mendukung untuk dia mengembangkan banyak kreativitas gitu ya. Namun sebagian besar ke anak-anak yang dibesarkan dengan dua model parenting seperti ini tuh kurang siap untuk menghadapi tantangan. Karena rasanya dunia itu begitu aman begitu ya, nggak pernah menghadapi tantangan itu dengan sendirinya. Kalau zaman dulu anak nakal gitu ya, pulang ke rumah cerita gurunya marahin, orang tuanya marahin lagi gitu, double gitu ya. Tetapi anak-anak seperti ini kalau gurunya itu marah, mungkin orang tua itu akan datang ke sekolah gitu. Mungkin kita mendengarkan banyak, membaca banyak sekali berita tentang itu ya. Akhirnya guru itu diperkarakan, bahkan masuk ke pengadilan gitu ya, karena orang tua yang nggak terima anaknya itu dididik dengan cara yang keras. Nah ini yang apa terjadi ya. Tidak semua orang tua yang membesarkan generasi Z itu melakukan ini, tetapi dua model parenting ini itu menjadi dua model parenting yang sangat berpengaruh, mempengaruhi generasi Z. Ya. Pengaruh yang kedua itu adalah teknologi. Teknologi itu menyediakan informasi yang tidak terbatas. Dan di dalam internet itu relasi antar satu orang dengan orang lain, yang lain itu non hierarki. Jadi nggak ada bos, nggak ada apa begitu ya. Semuanya itu setara. Semua itu boleh ngomong apapun saja gitu ya, dengan tidak perlu bahasa yang mesti santun dan lain sebagainya begitu ya, karena tidak ada hierarki di dalam internet ya. Lalu juga ada komunitas virtual yang seolah-olah memberikan dukungan sosial gitu ya, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang berkomunitas di sana. Ini teknologi yang demikian ini menghasilkan generasi yang well informed,
Mereka itu pengetahuannya banyak sekali ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan ya, generasi ini kok kayaknya itu jauh lebih pintar gitu daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Karena mereka bisa mengeksplorasi berbagai macam, mencoba mengekspresikan dirinya dengan aman dan murah. Kalau dulu itu kepengen jadi artis itu, waduh, sekolah macam-macam, cari manajer gitu ya, repot sekali gitu. Sekarang mau jadi artis itu ya tinggal ngisi konten secara konsisten aja ya, apakah itu mau di IG, mau di TikTok, mau dimanapun begitu ya. Ini sangat murah, bahkan gratis gitu ya. Mereka bisa mencoba berbagai macam identitas, mengekspresikan dirinya di sana. Dan situasi yang demikian ini gitu ya, memberikan kepada generasi yang sekarang ini satu rasa otonom. Saya itu bisa milih, saya itu bisa melakukan apapun yang aku mau gitu ya. Tetapi internet ini juga menjadi tempat escape. Kalau misalnya dia ada kesulitan menghadapi tantangan di dalam pergaulan gitu ya, realita ketemu teman di sekolah, ya tidak usah repot-repot bagaimana belajar social skill dan sebagainya, tidak usah gitu ya. Karena ada komunitas lain yang bisa menerima dia, yaitu komunitas digital ya, sehingga uh, Anda bisa membayangkan kalau anak-anak ini itu tidak terbiasa menghadapi tantangan, dan di sini adalah ada tempat escape yang memberikan dukungan sosial, yang mereka biasanya akan banyak lari ke sana gitu ya. Dan anak-anak ini tidak terbiasa dengan hierarki. Saya ketemu dengan banyak sekali generasi yang lebih senior itu yang komplain tentang generasi Z ini gitu ya, dianggap ini kok nggak tahu sopan santun gitu ya, nggak tahu tata krama ketemu dengan orang tua gitu ya, karena mereka terbiasa di dalam lingkungan yang non hierarkis. Ini kira-kira dua hal yang paling penting ya. Saya akan membagikan beberapa hasil survei berkaitan dengan bagaimana generasi Z ini di dalam dunia kerja. Nah, ini adalah satu hasil riset yang dipaparkan oleh Kueros ya. Kueros ini adalah suatu lembaga pengembangan karir yang basisnya dia ada di United Arab Emirates ya. Nah, mereka menemukan ada 5 motivasi yang terbesar yang menentukan generasi Z ini memilih tempat kerja. Yang pertama itu adalah 93% ini adalah impact bagi masyarakat. Nah, ini sesuatu yang mungkin generasi saya itu enggak mikirin gitu ya, kalau nyari kerja ya. Kita nyari kerja ya mikirin apa namanya, sesuai dengan passion kita begitu kan ya. Apa mungkin kemampuan kita, gajinya oke, begini. Tapi mereka berpikir impact-nya ini apa ini bagi perusahaan, gitu ya. Lalu juga 77% ini memikirkan tentang work-life balance. Jadi kalau suruh lembur-lembur terus gitu nggak seneng. Ya mesti ada apa namanya balance-nya begitu ya. Mesti ada kesempatan untuk istirahat, jalan-jalan dan sebagainya ya. Dan banyak sekali generasi ini gitu ya, dari awal tahun itu mereka sudah memikirkan tahun depan itu mau liburan kemana. Jadi kalau ada apa ini ya, ada satu maskapai yang biasanya itu pada bulan-bulan tertentu mereka bikin sale, wah itu sudah jadi incaran mereka gitu ya. Nanti untuk jalan-jalan dengan teman-temannya, pergi ke luar negeri, pergi kemana gitu ya. Karena mereka mementingkan work-life balance ya. Lalu juga ini juga ini ya, diversity dan inclusion ini ya, value yang mereka itu pentingkan ya. Health insurance saya rasa semua merasa penting ya. Ini saya melihat ada 3 kelompok besar yang menjadi perhatian dari ini ya, motivasi dari generasi Z ini. Yang pertama ini berkaitan dengan value, ini yang saya kasih tanda ini gitu ya. Value, lalu berkaitan dengan mental health, ini ya, work life balance, lalu juga berkaitan dengan remunerasi, apa yang mereka dapatkan ya. Ini saya tunjukkan survei yang lain dari Cake.com ya. Cake.com ini adalah satu platform digital begitu yang tujuannya itu meningkatkan manajemen dan kolaborasi tim. Ini dari satu perusahaan dari Amerika ya. Ini juga sama gitu ya. Ada value, ada remunerasi, dan juga ada uh, ini apa namanya berkaitan dengan mental health. Mereka menginginkan bisa menunjukkan keunikan pribadinya di dunia kerja. Mereka melakukan pengecekan dampak sosial perusahaan sebelum melamar pekerjaan, 75% ya, tentu nggak semua ya. Lalu Gen Z ini mengharapkan promosi dalam 18 bulan kerja. Ini surveinya di Amerika ya, apa namanya, mungkin nggak persis dengan kita gitu ya, tetapi 3 hal ini ya, value, mental health, dan remunerasi itu menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Menyukai manajer yang peduli kesehatan mentalnya. Ya. Nah, sementara ini adalah survei yang dilakukan terhadap
ini nih apa para pemimpin gitu ya, para manajer terhadap Gen Z ini ya. Mereka mengatakan 75% manajer itu nggak tahu apa sih sebenarnya kebutuhan Gen Z di dunia kerja itu apa. Mereka nggak paham gitu ya. Ini seperti yang tadi saya katakan, Gen Z ini kurang etika kerja dan kemampuan berkomunikasi. Ya. Kalau misalnya, apa namanya, uh, ini ya, 45% itu mengatakan ini itu adalah generasi yang paling menantang untuk kerjasama. Ya. Karena ini tadi latar belakang yang bermacam-macam itu. Saya mendengar banyak cerita dari anak-anak Gen Z ini gitu ya. Ketika eh, namanya di dunia kerja kan pasti ada perbedaan pendapat begitu ya. Kalau misalnya manajer ini marah gitu ya, marah-marah dengan keras gitu ya. Kalau generasi saya gitu ya, ya mungkin sebagian dari kita gitu ya, kan kita dengerin gitu ya, ngomongnya apa meskipun kita jengkel gitu, atau mungkin kita masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi kita tetap di situ. Nanti setelah keluar dari situ mungkin kita nangis, mungkin kita curhat dengan teman kita gitu, atau kita ngomong kemana-mana dengan jengkel gitu ya. Ini anak-anak generasi Z ini kalau dia nggak suka itu dia bisa loh langsung apa namanya tinggalkan aja itu bosnya yang lagi marah-marah itu. Nanti dia pulang, ambil tasnya pulang begitu ya. Besoknya dia datang lagi ke kantor itu sudah bawa surat resign ya. Karena ini pekerjaan ini tuh nggak cocok aku ya dengan model yang seperti ini gitu ya. Ini manajer-manajer ini banyak pusing dengan generasi Z ya. Dan mereka mengatakan bahwa generasi Z ini adalah generasi yang tidak siap menghadapi dunia kerja. Ya, kalau saya memperhatikan tiga hal ini ya, yang menjadi apa motivasi menjadi hal yang penting bagi generasi Z. Saya melihat apa yang penting bagi generasi Z ini sebenarnya mirip dengan konsep yang di Jepang itu disebut sebagai ikigai. Ya, ikigai ini apa namanya satu dream job begitu ya, satu pekerjaan yang kita sukai, kita itu merasa mampu mengerjakannya, memberikan income yang cukup untuk kita, dan memberikan suatu dampak karena itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, kalau ada semua seperti ini ikigai gitu ya. Kata aslinya itu kan artinya alasan untuk bangun pagi. Jadi kalau pagi hari itu kita bersemangat karena kita akan datang ke suatu tempat yang kita sukai, kita mampu memberikan income yang cukup dan memberikan suatu dampak yang penting gitu ya bagi masyarakat ya. Bukankah semua dari kita itu pengen gitu ya punya dream job seperti ini? Dan bahkan ikigai ini kan seperti bayang-bayang dari apa yang dituliskan di dalam Kejadian 1 ayat tadi ya 27, 28, 29 sekitar itu ya. Apa rasanya ini pekerjaan ini menghasilkan sesuatu, kita bisa kerjakan dengan kuasa seperti itu ya. Ini adalah satu hal yang kita impikan. Dan mungkin bukan hanya generasi Z aja yang kepingin gitu ya, kita sebenarnya juga kepingin pekerjaan yang kayak gini gitu ya. Cuman realitanya ada perbedaan gitu antara harapan dari generasi Z dan harapan dari dunia kerja. Nah, ini nanti yang kita akan bicarakan gitu ya. Secara fokus untuk generasi Z ini saya akan mengajak kita untuk merefleksikan gitu ya, apa ini ikigai ini gitu ya. Lalu apa yang kita sebut sebagai menjadi diri sendiri atau unik. Lalu juga ini ya kepedulian akan mental health yang sangat menonjol bagi generasi ini ya. Nah, kita akan mencoba melihat hal itu. Ya, oke. Nah ini ya bagi generasi Z gitu ya. Ikigai ini kan dream job gitu. Semua orang itu pengen. Tetapi mari kita itu berpikir secara realistis. Ada nggak sih yang mau mempekerjakan aku sesuai dengan mauku? Ya, bisa jadi ada. Ya. Kalau ada ya ya bersyukurlah dengan apa yang kamu dapatkan itu dan do your best dengan pekerjaan itu. Tetapi kebanyakan dari kita itu kan nggak mendapatkan pekerjaan yang dream job seperti itu ya. Kalau itu nggak ada, ya ada dua pilihan. Apakah kamu menyesuaikan dengan harapan itu mesti di-adjust gitu ya. Atau yang kedua ini ada satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang menurut saya itu sangat tepat gitu ya untuk menggambarkan apa ini yang mesti kita lakukan kalau kita kepingin sesuatu yang ideal, tetapi itu realitanya itu enggak ada realita itu ya. Maksudnya mungkin ada, tapi bukan buat kita gitu kan ya. Nah, ungkapan itu adalah apa yang disebut sebagai sembodo. Ya, sembodo itu adalah ya kita itu bertanggung jawab, kita itu rela berkorban gitu ya, mengejar apa yang menjadi impian kita. Nah, kalau misalnya kita itu menginginkan pekerjaan seperti yang tadi, peduli kepada
mental health gitu ya, ada work life balance gitu ya, tidak ada hierarki gitu kan ya, remunerasinya bagus, selalu juga value-value kita itu bisa diwujudkan di dalam pekerjaan itu, kita bisa unik gitu ya. Kalau itu enggak ada, ya ini kita itu mesti sembodoh gitu ya. Kita mesti mencari jalan mandiri. Nah, biasanya kenapa anak-anak Gen Z itu sepertinya gampang banget gitu melepaskan pekerjaan ya. Tadi saya sudah menyampaikan di depan bahwa satu faktor yang penting itu adalah orang tua. Kalau misalnya apa namanya, saya langsung keluar dari sini gitu ya, besok pagi itu ya saya nggak usah pusing gitu dengan makan, dengan tidur gitu ya. Tinggal saya pulang aja ke rumah orang tua saya gitu ya. Orang tua saya akan menyediakan apa yang diperlukan gitu ya. Bahkan mungkin kalau orang tua itu berani melakukan seperti yang mereka lakukan terhadap sekolah gitu ya, bisa jadi orang tuanya datang ke kantor gitu ya untuk komplain dengan apa yang anaknya sudah diperlakukan demikian seperti itu ya. Nah, apa namanya, kalau kita itu memang menginginkan pekerjaan yang ini ya sesuai dengan impian kita, tetapi ternyata tidak ada yang memberikan itu, ya mesti sembodo gitu ya. Cari jalan mandiri sendiri. Ya kamu, apakah kamu mau bikin perusahaan sendiri atau apa gitu ya. Tapi jangan karena ini tidak ada, ya sudah aku istirahat dulu, apa namanya, rebahan dulu di rumah orang tuaku ya. Nah, itu adalah satu respon yang tidak sembodo gitu ya. Ini satu hal, kalau nggak dapat ini bagaimana gitu ya. Nah, boleh menginginkan itu boleh, tetapi yang sembodo ya. Lalu berkaitan dengan menjadi diri sendiri atau unik. Seringkali ketika orang itu mengatakan aku itu mau, aku di tempat ini tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah, kita itu mesti memikirkan gitu ya, apa sih sebenarnya yang kita sebut sebagai menjadi diri sendiri itu? Apakah memang menjadi diri sendiri itu adalah mengenal dan mengekspresikan keunikan diri? Atau sebenarnya yang kita sebut kita itu mau menjadi diri sendiri itu adalah tidak mau berubah? Ini sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Tetapi kita bisa mengenalinya itu sebagai aku nggak bisa jadi diriku sendiri di tempat ini. Ya. Kalau kita itu adalah mengenal dan mengekspresikan keunikan diri, kita itu mengenal kelebihan kita mengenal kekurangan kita tahu apa yang kita minati, bakat-bakat kita yang bisa kita kembangkan, value kita itu jelas, apa yang menjadi belief kita itu jelas, drive kita itu apa sih yang mendorong kita, kecenderungan dasar kita itu jelas, identitas kita itu jelas gitu ya. Dan sebagai orang Kristen bukan cuma ini gitu, kita juga mesti jelas dengan panggilan kita sebagai anak Tuhan itu apa, Tuhan itu mau apa aku di tempat ini ya. Apakah memang ketika kita ngomong kita tidak bisa menjadi diri sendiri di tempat kerja, memang ini kita tidak bisa mengembangkan panggilan kita di situ gitu ya. Kekurangan kelebihan kita itu tidak difasilitasi gitu ya. Atau sebenarnya kita itu hanya tidak mau berubah, karakter kita nggak bertumbuh, nggak mau dikoreksi, egois, nggak mau berkorban gitu ya, sungguh lembur. Oh, aku nggak bisa jadi diriku sendiri karena aku nih nggak suka lembur-lembur kayak gini. Nah, ini sebenarnya kan masalah karakter yang tidak mau bertumbuh. Kita nggak mau beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Atau kita ini sebenarnya nyari kerja itu hanya mengejar kebutuhan psikologis saja. Kepengen diakui, kepengen diterima, kepengen dituruti. Begitu usulan kita nggak disetujui, langsung ya merasa nggak jadi diri sendiri gitu ya, udah keluar aja begitu ya. Nah, mari kita mengevaluasi diri, apakah benar tempat ini itu tidak memberi kesempatan kamu itu mengembangkan keunikan, yaitu identitas dan panggilanmu, apa yang kamu kenali tentang dirimu, atau sebenarnya ini tuh hanya apa namanya ya, dalam tanda petik itu manja gitu ya, karena kita itu terbiasa semuanya itu disupport, didukung seperti itu. Di dalam dunia kerja yang tidak demikian, maka kita merasa kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Dan satu hal lagi bagi Gen Z itu ya, apa sih yang kalian sebut sebagai mental health? Selama ini kan kalau akhir-akhir ini begitu ya, beberapa tahun terakhir ini kan isu mental health itu begitu apa, uh, viral gitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi itu mendunia gitu ya. Dan masalah-masalah mental health itu juga menjadi semakin besar, yang menjadi mengkhawatirkan gitu ya, bagi kita ini ya, generasi-generasi yang lebih tua ini. Sebenarnya apa itu mental health? Mental health itu adalah, saya mengutip apa yang dituliskan oleh WHO ya, kondisi well-being seseorang ketika ia menyadari kemampuan dirinya, mampu mengelola dan beradaptasi dengan stres yang dihadapi, produktif dan berkontribusi. Jadi mental health ini berkaitan dengan produktivitas, berkaitan dengan kemampuan mengatasi stres, berkaitan dengan kontribusi. Kalau saya mendengarkan keluhan anak-anak
Gen Z ini ya, tentu tidak semua ya, apa namanya, apa yang mereka sebutkan dengan mental health-ku terganggu itu adalah kondisi yang nggak nyaman gitu ya, kondisi yang ada stres gitu ya. Padahal sebenarnya mental health ini kan ada kemampuan mengelola dan beradaptasi dengan stres. Selama kita ada di dunia yang berdosa ini, stres itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau kita berbicara tentang mental health itu tidak sama dengan hatimu itu tenang, tidak tertekan, kamu bisa menikmati waktu santai, melakukan yang suka-suka. Itu bukan itu mental health ya. Kesehatan mental itu berkaitan dengan kamu tahu apa kemampuan kamu bisa berkontribusi apa gitu ya. Ada stres yang ada itu bisa dikelola dan beradaptasi dengan itu, dan lingkungan ini adalah apa? Kamu bisa melakukan produktivitas seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan mental health. Seringkali asal kita ini ada banyak tekanan begitu ya, kita sudah langsung ngomong, aduh kantorku ini toksik begitu ya. Dan kita berpikir ini bukan tempat yang baik ya. Tetapi mari kita melihat bahwa stres itu sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu ya, being realistic. Realitanya ya kita ada di dalam dunia kerja, ya kita mesti mengikuti apa yang ditentukan oleh kantor kita. Ya. Lalu bagaimana dengan bagi para penyedia kerja? Ya. Kita mesti menyadari bahwa generasi Z ini sebenarnya adalah partner yang unggul dalam menghadapi perubahan zaman. Ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa uh, generasi Z ini itu generasi yang kata-kata itu anaknya itu pinter-pinter. Dan riset yang dilakukan oleh Cake.com ini menemukan bahwa 65% dari generasi Z itu suka belajar. Dan 49% itu adalah anak-anak yang siap menggunakan AI. Jarang ya anak-anak Gen Z ini yang nggak fasih dengan teknologi. Meskipun apa namanya ada juga gitu ternyata yang nggak fasih teknologi ya. Saya sampai kaget sekali ketika ada yang bercerita bahwa ada ini anak muda Gen Z nggak bisa pakai printer gitu ya. Waduh ini tinggal di mana gitu ya. Kita sampai kebingungan ya. Ternyata ada juga yang begitu. Tetapi sebagian besar ini adalah anak-anak yang sangat fasih menggunakan teknologi. Jadi kita mesti realistis gitu, meskipun anak ini dalam tanda petik ini agak beda, agak lain gitu ya, dan membuat kita pusing gitu ya. Tapi ini adalah satu kekuatan yang penting gitu ya di dalam dunia kerja, terutama bagaimana mereka kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi. Jadi kita juga mesti being realistis juga gitu ya. Kalau kita nggak pakai orang-orang yang memang mampu apa namanya menggunakan teknologi dengan baik, para digital native ini, ya mungkin kita akan banyak ketinggalan gitu ya, karena ini zaman itu bergeraknya terus cepat gitu. Tadi saya sudah sampaikan di awal-awal itu sekitar 20 tahun itu baru ada perbedaan generasi yang nyata. Tetapi semakin ke sini itu 15 tahun. Kita nggak tahu nanti ke depan apakah masih 15 tahun atau mungkin 10 tahun sudah ganti generasi karena perubahan itu begitu cepat ya. Lalu juga mari kita memahami perbedaan generasi. Rangkullah generasi yang baru ini dan lakukan adjustment agar terjadi harmoni. Adjustment apa yang kita perlukan? Yang pertama itu adalah stop micromanagement. Generasi ini tidak suka dikasih apa namanya manajemen yang sangat detail gitu ya. Apa namanya habis ini apa kita cek sedetail-detail langkah-langkah mereka, mereka tidak suka yang demikian. Ya. Tuntutan profesionalitas itu seharusnya adalah hasil, bukan prosesnya. Jadi saya kalau ngasih tugas kepada anak generasi Z itu saya hanya ngomong saya butuh seperti ini ya. Apa namanya kalau misalnya ada budget itu budgetnya sekian, saya butuh waktunya itu sampai di sini. Kalau misalnya akhir bulan ini sudah harus selesai gitu ya. Kalau misalnya apa namanya ada sesuatu yang spesifik gitu ya, misalnya tidak boleh pakai software bajakan, misalnya kayak gitu, itu sesuatu yang penting ya kita tinggal sampaikan itu diserahkan kepada mereka untuk mencari solusinya sendiri ya. Rata-rata mereka senang ya dengan dipercaya seperti itu, nggak usah dikasih, nggak usah dilakukan micromanagement, tetapi diberikan kejelasan tentang apa yang kita harapkan dari pekerjaan ini. Dan satu hal lagi yang penting ini adalah fleksibilitas. Ya. Ini adalah generasi yang sangat fleksibel gitu. Apalagi mereka mendapat berkat dari, sorry ya saya ngomong berkat ya tanpa bermaksud mengecilkan banyaknya penderitaan karena COVID-19 yang lalu gitu ya. Tetapi COVID-19 yang lalu itu memberikan suatu perubahan yang besar sekali di dalam bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana dunia kerja itu.
mereka dan termasuk kita itu mencicipi kerja di rumah gitu ya. Saya sebagai seorang konselor itu mencicipi bagaimana konseling itu bisa dilakukan secara online. Bahkan karena kondisi yang sebenarnya dilakukan secara terpaksa itu, sekarang itu kami itu punya klien-klien yang dari luar kota bahkan dari luar negeri gitu ya. Ya ini dalam tanda petik itu berkat dari COVID-19 dan mereka juga sangat merasakan fleksibilitas. Rata-rata mereka ketika COVID-19 ini terjadi kan ada yang masih sekolah, ada yang sudah mulai masuk di dunia kerja awal-awal gitu ya. Merasakan betapa enaknya itu bekerja dari rumah, bekerja dari kafe, work from anywhere gitu ya. Saya punya satu teman itu yang anaknya itu bisa kantornya itu menetapkan work from anywhere. Jadi dia bisa pergi ke satu kota gitu ya. Di sana mungkin 2 minggu, 1 bulan gitu ya. Nyari kos kan ada tuh kos-kosan yang mingguan, bulanan begitu ya. Nanti habis itu dia pulang, terus dia pindah lagi. Saya pikir ini anaknya kok sering sekali pergi keluar kota, luar negeri gitu ya. Apakah marketing? Ternyata enggak. Dia seorang pekerja IT gitu ya. Uh, uh, Memang pekerjaannya itu di bidang IT, tapi dia bisa pindah-pindah. Ini kan pekerjaan yang, waduh, ini kalau generasi Z itu tahu kayak gitu, wow gitu ya. Mungkin habis ini saya dijabri kantornya di mana Bu gitu ya. Jangan tanya ke saya gitu ya, saya nggak akan kasih tahu gitu ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang diimpikan ya. Lalu mengenai jam kerja gitu ya, kita kan biasanya tertib gitu ya, jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Mereka tuh nggak begitu suka yang begitu-begitu. Saya memperhatikan perusahaan-perusahaan gitu ya, ini ya yang biasanya uh, yang perusahaan-perusahaan baru yang berbasis digital gitu ya. Mereka sangat menerapkan fleksibilitas. Ada yang kantornya itu mulai jam 9, ada yang kantornya itu mulai jam 10, ada yang menetapkan pokoknya sebelum jam makan siang gitu ya. Itu jam kerja yang leluasa ini menyenangkan buat mereka. Karena yang seperti ini gitu ya, mereka nggak seneng diatur itu mikro-mikro seperti itu ya. Lalu hari libur gitu ya. Lalu juga dress code. Biasanya kan kita itu kalau ke kantor itu kan maunya itu rapi gitu ya. Ini anak-anak ini tuh ternyata tuh seneng gitu ya kerja dengan pakai kaos oblong gitu ya, pakai jeans. Bahkan ada yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu harus itu ya, uh, datang ke kantor pakai sandal jepit gitu ya. Aduh, kita itu mungkin mikirnya aduh ini nggak sopan banget gitu ya. Tetapi mereka memang menyukai fleksibilitas ya. Nah ini adalah sesuatu hal yang uh, saya tidak akan menyamaratakan gitu ya karena model pekerjaan kita itu kan berbeda-beda ya. Tetapi ini adalah mungkin kita perlu memikirkan fleksibilitas seperti ini ya. Ketika kita ini ingin mempekerjakan Gen Z ini memaksimalkan apa yang mereka punya gitu ya. Nah, lalu juga kalau mereka menuntut macam-macam gitu ya, jangan ditantang aja untuk sembodoh gitu ya. Oke, kamu minta misalnya ya, saya maunya fleksibilitas dan lain sebagainya. Oke, tapi bisa nggak pekerjaan itu beres pada waktunya? Nah, ini kan satu tuntutan untuk menjadi sembodoh. Kalau mereka bisa lakukan kan nggak ada ruginya juga buat perusahaan. Kita tinggal pikirkan, oh ada kebutuhan koordinasi, oke, tapi tanggal segini kamu mesti datang ke kantor untuk koordinasi gitu ya. Tentu ini tidak bisa disamaratakan kalau perusahaannya adalah pabrik gitu yang memang perlu ada orang-orang yang standby di situ begitu ya. Dan job mereka itu adalah memang yang harus ada di tempat ya pasti fleksibilitas yang seperti ini tidak cocok gitu ya. Nah, tetapi mari kita memikirkan fleksibilitas ini mana yang cocok dengan model pekerjaan kita dan ini tantang untuk sembodo gitu. Oke, mau begini-begini boleh gitu karena model pekerjaan ini boleh bisa dilakukan seperti itu, tetapi hasilnya itu mesti yang menjadi kita pentingkan gitu ya. Tuntutan profesionalitas itu adalah hasil, bukan kepada prosesnya. Ya. Lalu bagaimana dengan orang tua? Ini prinsip yang dasar ya, saya rasa bukan hanya kepada generasi Z gitu ya. Tanamkan firman Tuhan dan prinsip hidup Kristiani itu sedini mungkin. Karena ini akan menjadi pagar, akan menjadi pegangan. Kalau di dalam riset saya itu, saya menemukan ini adalah suatu kompas batin gitu ya. Satu pedoman dari dalam diri itu tertanam sejak sedini mungkin. Ya. Kompas batin itu akan tertanam dengan baik kalau ditanamkan sejak dini dan ada teladannya, ada modelnya. Dan modelnya itu haruslah orang yang ngajarin. Kalau kita itu cuma ngajarin doang tidak melakukan, ya itu tidak akan tertanam dengan baik di dalam diri anak-anak kita.
ya. Lalu juga jadilah safe safe place gitu ya untuk generasi Z ini menyampaikan pikiran dan perasaannya. Tadi kita sudah membahas bahwa mereka ini sangat concern dengan mental health gitu ya. Sedikit-sedikit itu merasa terganggu gitu ya. Jadilah tempat yang aman. Jangan apa namanya terus-menerus menuntut kepada mereka gitu ya. Mereka boleh menyampaikan pikiran dan perasaan mereka dengan aman kepada orang tuanya. Sehingga kalau ada sesuatu dia tahu kemana dia itu bisa share, yaitu adalah kepada kita orang tuanya. Ya. Nah ini nomor 4 ini penting ya. Jadilah pendukung, tapi beri kesempatan anak itu mengalami kesulitan dan tantangan bahkan kegagalan. Seringkali kan kita itu tidak mau gitu ya, anak kita itu gagal gitu ya. Kita lindungi gimana caranya supaya dia itu nanti nggak sedih gitu ya. Tapi itu bukan satu model yang baik gitu ya. Anak-anak itu boleh merasakan kegagalannya. Dari situ dia bisa belajar dengan baik ya. Dan sembodo ini juga sesuatu yang saya rasa orang tua itu juga perlu tekankan gitu ya. Aku mau yang gini oke. Tapi bagaimana itu supaya tujuan yang harapan yang dibebankan kepada dia itu bisa dipenuhi di dalam pilihan-pilihannya ya. Nah, ini satu quote yang saya rasa baik ya untuk kita orang tua itu sampaikan ya. Kasih itu adalah membiarkan sayap mereka itu terlatih dan menjadi kuat gitu. Nah, ini yang dilakukan dengan ini ya, memberi kesempatan anak kita itu mengalami kesulitan, tantangan, dan bahkan itu kegagalan. Karena kalau tidak pernah nyoba, ini sayapnya ini tidak pernah bisa mengepak gitu ya. Nanti ketika dunia kerja itu menuntut dia itu terbang, ya dia tidak bisa gitu karena sayapnya itu tidak terlatih. Dan dari mana sayap itu dilatih gitu ya? Yang mulainya itu adalah dari rumah. Oke, itu yang saya bisa sampaikan dan ini adalah kesimpulannya. Ya, pergeseran generasi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ya. Sekarang generasi Z kita sudah pusing, sebentar lagi generasi Alpha ini akan mulai jadi anak-anak muda gitu ya, mulai kuliah. Sekarang mereka masih ada di SMP gitu ya, masih kecil, masih bisa kita kontrol. Gitu ya. Sebentar lagi mereka sudah semakin besar, nggak tahu nanti modelnya akan seperti apa lagi gitu ya. Pergeseran generasi ini tidak dapat dihindari dan setiap generasi itu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Perlu adjustment agar antar generasi ini dapat berkolaborasi memenuhi panggilan Tuhan di dunia kerja. Zaman ini bergerak terus, ya. Dan saya rasa setiap generasi ini punya kekuatan untuk menjawab tantangan zamannya. Meskipun kita ini generasi yang lebih tua ini ada di posisi-posisi kunci gitu ya di dalam dunia kerja gitu ya, tetapi keahlian, kelihayan itu tuh ada di mereka. Kita punya bijaksananya, mereka punya keterampilannya. Nah ini seharusnya itu berkolaborasi. Dan jangan lupa bahwa kita ini sama-sama adalah anak-anak Tuhan yang punya panggilan untuk memuliakan Tuhan di dunia kerja. Gitu ya. Mari antar generasi ini kita berkolaborasi, bukan hanya demi kebaikan perusahaan kita, tetapi ingat gitu ya, dunia kerja ini juga, Kristus itu juga perlu dimuliakan di dalam dunia kerja dan apa yang dihasilkan oleh kerja kita. Ya. Dan satu hal yang saya akan ulang sekali lagi gitu ya, mari menjadi sembodo gitu ya. Kita mau mempekerjakan generasi yang sangat fasih IT ini, generasi yang kreatif, generasi yang mudah sekali berjejaring begitu ya. Tapi ya kita mesti sembodo gitu ya. Ada adjustment yang harus kita lakukan. Generasi Z kepengen pekerjaan yang fleksibel, kepengen pekerjaan yang dia oke gitu ya. Tetapi sembodo gitu ya. Apa yang diminta oleh perusahaan itu bisa dipenuhi di dalam fleksibilitas yang kamu inginkan. Ya. Oke, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini.